Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai telah berkesempatan hadir pada hari ini atas undangan kami dalam rangka kami melakukan press release terhadap keterbukaan publik dalam kegiatan yang kami lakukan dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bahwa press release hari ini yaitu kemarin tanggal 18 Februari 2025 hari Selasa kami telah menetapkan 3 orang tersangka ya, setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan di sejumlah tempat ya, di sejumlah tempat dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan pada hari Selasa kemarinlah kami melakukan hasil dari pengumpulan bukti-bukti, kami kerucutkan mendapat sementara ini 3 orang tersangka dalam perkara yaitu dugaan tindak pidana korupsi pembangunan embung Sindang Sari Bumi Kiara Payung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2023 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Kami menaikkan status penetapan tersangka tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang nomor Prin 07 M2.224.4-FD.2/02/2025 pertama atas nama tersangka inisial GGP ya. Yang kedua atas inisial DD. Yang ketiga yang mana? Yang ketiga mana? Atas nama AIP ya. Di mana salah satu yang bertugas selaku PPK dari UPTD PSDA, yang satu bertugas berperan sebagai kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan, dan yang satu atas nama DD ini adalah semacam brokernya ya, broker dalam pengawasan perencanaan orang luar, tapi broker dalam kegiatan proyek ini ya. Adapun pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang-undang dan subsidi primernya dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun peran para tersangka nanti dijelaskan secara rinci mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Namun yang kami sampaikan bahwa sementara kerugian negara secara real yang kami temukan di lapangan, karena embung ini memang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan sama sekali ya, dengan keluar dana sebesar pembangunan 5,3 miliar, namun embung itu sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, dan tentunya itu akan sangat merugikan keuangan negara atau daerah. Dalam hal ini sementara kita secara volume menemukan kurang lebih hampir 2, sekian miliar, 2,4 miliar, tetapi tidak menutup kemungkinan ya akan bertambah kerugian itu bisa mencapai angka-angka yang lebih tinggi lagi. Sekarang dalam posisi dan mungkin dalam akhir bulan ini sudah keluar hasil auditornya ya. Tentunya yang kami dengar lebih dari 2,3 miliar tersebut, karena memang proyek ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Demikianlah sementara yang bisa kami press release-kan. Silakan kalau rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan terhadap ini. Ini kan sampai tidak bisa dimanfaatkan. Apakah nanti ada kemungkinan nggak untuk ditotaloskan? Ya, kemungkinan itu ada, tapi untuk pastinya kita akan menunggu dari dari
tim auditornya yang sedang bekerja, dan mudah-mudahan di akhir bulan Februari ini atau awal Maret kita sudah menerima hasil perhitungannya. Ini untuk jumlah tersangka apakah berhenti dengan jumlah 3 tersangka ini? Apa mungkin ada kemungkinan ada bertambah lagi, Pak? Penyidik masih tetap mengembangkan ya, dan akan melakukan terus melakukan yang perlu digeledah di sejumlah tempat, akan dilakukan penggeledahan selanjutnya dan akan terus didalami ya peran-peran siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara ini dan siapa saja yang ikut menikmati dari hasil proyek ini. Nah, untuk proses lelangnya sendiri itu gimana? Apakah sesuai? Pak, kalau proses lelang ya tentunya masih itu kita tidak bisa terlalu itu karena ini masih proses pendalaman penyidikan ya, itu untuk dalam pokok perkaranya. Tapi yang jelas tentunya dalam pembangunan ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Termasuk dari mulai awal, dari mulai perencanaan. Dari perencanaannya kemungkinan nanti hasil dari penyidikan kan belum selesai ya. Hasil penyidikan seperti saya sampaikan tadi tentunya pengembangan masih akan terus didalami ya. Nah, tentunya kita juga akan mendalami kenapa proyek ini bisa terjadi atau bagaimana perencanaan sehingga proyek ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Itu intinya 5,3 miliar itu sangat besar kalau bisa dialihkan ke dunia pendidikan dan lain-lain. Terus informasinya kan di Jawa Barat itu ada 100 pembangunan embung. Apa Kejaksaan Sunda juga ada koordinasi dengan kejaksaan lainnya gitu? Belum ada. Kita tetap fokus pada wilayah kita masing-masing seperti itu. Peran detail ketiga tersangka apa? Gimana? Peran dari 3 tersangka yang sudah dikeluarkan. Ya, pertama seperti saya sampaikan tadi bahwa si AIP ini adalah PPK ya, PPK dia yang harus mengontrol segala sesuatunya dan memastikan pekerjaan itu selesai. Ternyata dalam pekerjaannya juga ada pekerjaan yang sampai Februari juga belum selesai dan tidak dikenakan denda dan lain-lain. Ini tentunya kan suatu hal dan lain-lain. Tentunya kita juga akan mendalami tentang aliran dana dan lain-lain dalam itu. Kemudian si GGP ini adalah kontraktor ya, tentunya kontraktor yang bermacam ragam. Sini kasih khusus. Kontraktor yang bekerja sama dengan AIP yang bermacam ragam juga. Mendapatkan indikasi kami adalah memalsukan beberapa dokumen untuk pada saat untuk menghadapi penyidikan ini. Jadi untuk di Sumedang sendiri ada berapa jumlah proyek embung yang dikerjakan oleh ketiga orang ini, Pak? Kami belum tahu ya, belum menginventarisir ada berapa jumlah di sini. Yang jelas kami anggota saya terfokus dulu penyidiknya kepada pekerjaan ini, dan ini juga untuk menjadi evaluasi selanjutnya untuk membenahi tata kelola bahwa setiap keuangan negara itu yang berbasis uang rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Tadi setelah ditetapkan jadi tersangka ketiga orang ini mungkin langsung dijebloskan atau gimana, Pak? Ya, langsung kita tahan. Kan pada hari ini juga langsung kita kemarin sudah kita masukkan dalam lapas penahanan selama 20 hari ke depan ya. Tentunya tetapi yang DD ini kita tidak melakukan penahanan lagi karena dia sudah menjadi narapidana yang sekarang posisinya ditahan di Sukamiskin dalam kasus Tipikor juga ya, dalam kasus Tipikor juga. Tetapi sudah kita tetapkan tersangka itu yang broker tadi yang Terus PPK-nya itu kan ada di UPTD. Nah, sementara UPTD itu kan di bawah dinas, apakah nanti ada pengembangan ke atasnya? Seperti sudah saya sampaikan, pasti kan kita dalamin semua ya. Makanya kita belum 100% selesai. Kenapa kita melakukan penahanan agar sebagaimana dalam pasal 21 KUHP tentunya ya, karena ancaman hukum 5 tahun supaya tidak menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit penyidik dalam melakukan penyidikan ini. Cukup. Aman. Cukup ya.